Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 107,0 MHz Esa FM, podcastnya mahasiswa masa kini. Halo Esa Lovers yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada, tetap jaga jarak aman dan juga yang paling penting adalah sehat walafiat ya, karena itu paling penting buat kita. Dan di sini saya bersama rekan saya, sobat-sobat KPI angkatan 2020. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu nih, nama saya Israel Ali dari KPI 20. Dan ada di samping saya ada rekan saya Luki Widiawati. Assalamualaikum sahabat Luki, sobat Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi sobat Rais. Gimana sobat Luki, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap semangat ya Mbak Luki ya. Always. Dan di sini juga tidak lupa juga ada sobat Nur Afwi Aulia. Assalamualaikum Mbak Afwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih sobat, sehat ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah semangat banget ya. Oh iya dong. Menggelegar banget semangatnya sobat Afwi ini, luar biasa. Siap. Dan di sini juga tidak kalah pentingnya ada sobat Sahrul Masrufi. Assalamualaikum sobat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Gimana sobat, sehat? Alhamdulillah tetap sehat. Alhamdulillah, kelihatan kinclongnya ya. Wah, sangat luar biasa. Oke, kita ngobrol santai aja ya di sini mengenai politik Pilpres tahun 2024. Ini Pilpresnya itu tahun 2024, tetapi pada tahun 2022 sekarang itu sangat booming ya dari semua kalangan. Ini membahas tentang politik Pilpres tahun 2024 ini. Nah, ini untuk ada apa sih dengan Pilpres 2024 kok sangat booming banget ya? Ini untuk Mbak Afwi, coba kita ngobrol santai aja lah. Oke. Iya, sebelumnya makasih nih. Gimana nih kabarnya Mas Alung? Mas Syahrul apa Alung ini? Mbak Widya. Senyamannya aja Mbak. Senyamannya. Yang penting ada mas-mas. Gitu ya. Biar cair nih suasananya. Oke. Jadi sebenarnya kalau bahas politik tuh apa ya, agak ngeri-ngeri sedap gitu. Kayak film ya. Tapi ada gurih-gurihnya. Oh gitu. Iya, jadi kenapa kok bisa se-booming ini ya, karena ini balik lagi ke namanya kita mau memilih pemimpin gitu kan. Tentunya kita harapannya kan yang baik juga untuk menuntun negara kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi kenapa kok bisa se-booming itu ya, karena penting itu untuk memilih pemimpin yang nggak salah nantinya. Gitu loh. Pemimpin yang nggak salah. Iya. Oke, siap. Nah, untuk sudah kita dengar ya dari Sobat Afwi mengenai ya tentang Pilpres tahun 2024 dan mengenai kepemimpinan juga dibahas oleh Sobat Afwi tadi. Nah, sekarang dari Sobat Sahrul nih, gimana mengenai maraknya ini, boomingnya mengenai Pilpres 2024 ini? Ya, terima kasih untuk Sobat Rais telah memberikan saya kesempatan untuk bicara di sini. Ya, aman Mas. Nah, menurut saya kalau untuk boomingnya itu ya karena banyaknya media yang menyoroti politik Pilpres pada tahun 2024. Apalagi kita sekarang hidup di dunia digital. Siapa yang cepat, dia yang menang toh. Nah, betul. Dari situ bisa kita lihat awal mula boomingnya. Untuk Pilpres pun sendiri, saya berharap Indonesia ini mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Amin. Diaminin dong. Betul juga sih kalau Amin, ya Allah. Kita media sekarang ya, kita sangat bersyukur ada di masa sekarang. Coba kita berada pada masa Orde Baru dulu. Ya susah sekali untuk menyampaikan sesuatu aspirasi ini. Maksudnya siapapun dalam sistem kepemimpinan, ketika dia bisa mengatur rakyat, memberikan keadilan, maka dia menjadi pemimpin yang sangat luar biasa yang dicintai oleh rakyatnya, seperti itu. Nah, dari Mbak Luki Widiawati, wah dari tadi ini senyumnya itu loh Mbak. Nah, gimana menurut Mbak Luki Widiawati? Sekonfus ya. Aku panggil Mbak Luki aja ya. Iya, terserah seenaknya aja. Terlalu panjang kalau Mbak Luki Widiawati, aku panggil Mbak Luki aja. Gimana Mbak Luki? Gimana ya friends? Jadi bingung juga ya. Gurih-gurih sedap. Gurih-gurih sedap. Tadi ada gurihnya. Mbak Luki ini agak ragu-ragu rasanya.
takut gitu. Enggak, tadi kan ya benar sih yang dikatakan sama Sobat Sarul gitu. Katanya kan kenapa sih bisa booming gitu ya? Iya soalnya kita hidup di dunia digital karena udah apa ya? Banyak. Kan kalau media kan apa-apa disorot gitu. Dan nyorotnya tuh pasti lama banget gitu kan ya. Apalagi mengenai Pilpres 2024 ini. Juga kan apa sih? Kita kan banyak yang pro kontra juga kayak gimana sih untuk presiden yang sekarang atau presiden yang untuk ke depan gitu kan, jadi kan banyak banget. Jadi kalau menurut sudut pandang saya sendiri tuh kayak gimana ya, kita kan pasti pengen punya pemimpin yang apa tadi katanya berintegritas dan berkualitas, pasti kan ya, tapi Ya, pasti. tapi gimana sih, karena kan semuanya pasti cuma di awal doang gitu. Iya. Aku takut. Iya. Janji manis toh. Janji manis. Ya Oke, gitu oke. deh. Yang penting sepahnya ya. Yang penting jangan cuma janji, nanti cuma janji yang manis, sepahnya nanti dibuang. Iya, maka dari Sakit. itu kan dari jauh-jauh hari ini gitu loh dibumingkan kan supaya kita tahu mana sih yang benar-benar ada values untuk bisa. Iya, kita kan jadi confused supaya gitu. kita bisa Presiden. menganalisa Ya, oke. menganalisa calon presiden yang Iya, mana yang benar-benar baik, mana yang sebenarnya buruk tapi diselimuti dengan hal baik gitu. Sebenarnya lebih ke tanggung jawab aja sih ya gitu. Betul sekali, betul. Jangan nambah-nambahin beban rakyatnya. Oh my god. Oh my god, oh my god. Nah sahabat Esa yang ada di rumah, nah itu pentingnya tanggung jawab jadi seorang pemimpin. Nah suatu saat ini kita adalah calon-calon pemimpin ya. Amin, Gimana? amin. Gimana Pasti sobat-sobat ya. mau nggak terjun di dunia politik? Sepertinya untuk saat ini kurang Kurang mau saya, tertarik ya? kurang tertarik karena saya sendiri masih Kita belum aja- bisa apa ya? masih kurang berpolitik. Iya, jadi mahasiswa aja masih kupu-kupu ini. Betul sekali. Ngampus pulang tanpa melakukan diskusi. Nah ini saya ke Mas Sahrul dulu nih. Menurut Mas Sahrul penting nggak sih pengamatan tentang capres? Menurut saya itu sangat penting, di mana kita bisa menganalisa calon-calon pemimpin yang akan maju ke calon presiden yang diusut oleh para partai-partai politik di Indonesia. Tentunya bukan hanya satu pemimpin, banyak partai politik yang mengusulkan calon-calonnya untuk naik jadi kepala negara. Nah, dari situ kita bisa analisa bahwa di situ ada persaingan antara partai politik untuk saling mengusungkan kadernya atau orang-orang dalam partai tersebut untuk naik ke calon presiden. Ya selanjutnya dari Sobat Afi, gimana nih, penting nggak pengamatan tentang capres? Penting nggak ya? Penting nggak ya? Penting nggak ya? Kira-kira dari Mbak Afi sendiri itu seperti apa? Very very important, sangat penting, sangat penting karena itu menyangkut masa depan bangsa kita gitu. Ih, luar biasa. Ya seperti yang saya bilang di awal, ketika pemimpin yang kita pilih itu salah, nanti juga berimbasnya ke negara kita yang berantakan dong. Berantakan. Gitu kan. Jadi bilang penting enggaknya, tentu penting, sangat-sangat penting gitu. Melihat urgensi untuk kedepannya, untuk bangsa kita, untuk kemajuan negara, harus ini perlu diamati dengan baik dan dianalisa dengan baik juga. Betul, karena kalau kita ingin melihat kemakmuran negara kita, kemampuan negara atau terpimpin, karena gimana sih? Kemakmuran negara sama ketentraman negara. Kemakmuran, ketentraman serta keadilan di negara ini Tergantung. itu baik tergantung dari pemimpinnya Iya, siapa. benar. Seperti itu. Iya. Nah selanjutnya nih gimana dari Mbak Luki mengenai penting nggak sih pengamatan tentang capres ini? Gimana ya, ini kan point of view masing-masing orang ya. Jadi apa ya, kalau menurut saya ya penting nggak? Penting tadi katanya Mbak Afi ya. Ada pentingnya, ada enggaknya. Soalnya pentingnya ya itu tadi untuk kita, untuk masyarakat. Tapi apa sih, pemimpin itu kebanyakan planning nggak sih? Kayak planning gini.
seharusnya ya gimana ya, saya juga nggak tahu, nggak pernah jadi pemimpin ya, emang susah jadi pemimpin, jadi kita juga nggak bisa langsung ngejat salah gini sih. Gimana sih ya, setidaknya itu ada satu planning atau beberapa planning yang benar-benar dimatangkan gitu loh, jadi kita itu nggak, jangan banyak-banyak biar nggak keteteran, soalnya apalagi kalau di pemilihan capres 2024 ini kan demokrasinya itu hanya waktu pemilu doang gitu. Saya rasa nggak cuma ini, dari dulu juga gitu. Dari sebelum-sebelumnya ya. Ya, jadi menurut saya ya itulah pentingnya itu ya, karena kita ini nanti nggak cuma lihat dari elektabilitas dari calon-calon presidennya kita ini nanti ya. Makanya kita dituntut untuk benar-benar jadi warga negara yang cerdas, bisa benar-benar paham nih gimana sih calon-calon yang dicalonkan untuk tahun 2024 ini nanti, yang yang berintegritas ya, sampai salah-salah coba ya Allah. Berintegritas sama berkualitas. Ya, jadi gitu ya, sosok pemimpin yang baik dan benar tentu itu yang diidam-idamkan oleh warga negara gitu. Ya, memang itu semua idaman para warga negara untuk pemimpin yang baik, bijak, berkualitas, pokoknya dan sih itu ya, berintegritas. jangan kebanyakan bahas RUU ini, rakyatnya juga. Nah, betul sekali untuk ya betul sekali, kita harus rakyat itu harus cerdas dalam memilih pemimpin tadi. Iya. Ya, pemimpin yang berintegritas, Yang betul sekali. Memang betul, rakyat harus pandai memilih calon pemimpin, karena di dunia politik hitungan seorang ustadz sama seorang preman itu hitungannya sama, satu. Betul. Jadi kita harus benar-benar dapat menganalisa mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang buruk, mana yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dan mana yang stagnan di posisi yang sekarang untuk saat ini. Dan untuk melihat itu tentunya nggak lepas dari partai politik gak sih kalau menurut saya nih. Ya dong, pentingnya itu partai politik. Karena partai politik sama-sama bersaing untuk mengusulkan orang-orangnya naik, Mengunggulkan dan mensejahterakan gitu. Selain kan, partai politik juga loh, jangan lupa media-media lokal juga bersaing. Iya, betul. Benar. Media lokal bersaing, ada yang ikut parpol mana, ada yang ikut parpol mana, itu saling pro kontra di situ. Sehingga masyarakat sendiri ketika nonton ke channel ini loh, kok ini lebih unggul. Ketika nonton lagi di channel yang satu loh, kok ini lebih unggul lagi. Ini yang benar itu yang mana sih? Makanya saya bilang tadi masyarakat itu harus cerdas dalam memilih pemimpin. Jangan ketika kita cuman melihat di media, oh ini yang paling bagus, ini yang paling terbaik. Tetapi kita juga pentingnya melakukan suatu analisa ya. Nah, ini pengaruh media juga ya. Iya benar. Karena media itu jahat banget. Jadi ya gitu, yang disorot pasti kan yang disorot kan bagus-bagus, jadi kita nanti bingung kan gitu kan. Sebenarnya media itu cuma melebih-lebihkan lah. Iya, istilahnya cuma melebihkan saja, sama mengupload apa yang telah dia upload, yang dia terima gitu ya. Yang dia terima maksudnya. Sebenarnya yang kejam itu bukan media ya, para netizennya yang kejam. Seperti itu. Netizen ya, kalau nggak ngerumpih satu hari aja nggak bisa. Maksudnya kalau daripada media yang cuma mengupload seperti itu, doktrin para netizen ini yang paling banyak disukai, biasanya yang paling banyak disukai itu yang paling diminati, yang diikuti seperti itu. Ya, betul sekali. Apalagi orang Indonesia suka yang beramai-ramai kan. Ya, suara terbanyak. Iya, sebenarnya perlu banget sih ya edukasi buat mungkin banyak lah ya untuk mereka yang orang-orang masih awam gitu untuk dunia digitalisasi. Kita aja pikirannya masih awam jadi, gitu kan. Pentingnya kita juga walaupun anak muda, tapi ngomongin politik kan kayaknya emang males sih ya, udahlah gimana gitu, takut atau apa gitu. Tapi itu tadi balik ke kitanya juga, kita punya peranan penting juga loh untuk menyuarakan ini dan mengasih
kasih paham ya. Kasih paham dulu. Kasih paham dulu buat masyarakat gitu. Yang belum tahu tentang cara permainan politik capres gitu kan. Iya, benar. Supaya mereka tahu bahwa permainan politik capres ini sebenarnya agak simpel tapi rumit. Bener kata Mbak Afi tadi. Makanya kan pentingnya ngeri-ngeri progres sedap ke depan itu ya. Ya benar. Betul sekali. Tapi kita bisa lihat juga untuk calon yang mau naik itu kita bisa tinjau dari sepak terjangnya beliau di dunia perpolitikan di Indonesia. Betul sekali. Nah selanjutnya nih close statement dari sobat-sobat semua, sobat-sobat KPI Angkatan 20 nih. Mulai dari Mbak Afi dulu nih yang paling semangat dan yang paling fresh ya. Gimana close statement? Oke. Mungkin kalau dari saya apa ya? Ya jika ingin Indonesia lebih maju ke depannya untuk 100 tahun ke depan masih pengen lihat Indonesia yang jaya, ya maka kita harus memilih pemimpin yang benar. Betul. Luar biasa ya. Nah selanjutnya dari Sobat Sahrul close statementnya. Kalau untuk dari saya minta tolong untuk para calon pemimpin supaya lebih memperhatikan lagi kehidupan rakyat Indonesia yang dari tahun ke tahun itu semakin hari semakin meningkat angka kemiskinannya. Tolong diperhatikan perihal perekonomiannya. Dan untuk rakyatnya sendiri, untuk rakyat Indonesia saya minta tolong sekali supaya memilih pemimpin itu dengan cara yang baik atau dengan analisa yang benar supaya pemimpin itu muncul dengan pemimpin yang baik karena pemimpin yang baik itu muncul dari rakyat yang cerdas seperti Betul itu. sekali, pemimpin yang baik lahir dari rakyat yang cerdas. Selanjutnya, nah ada Mbak Luki nih close statementnya gimana nih dari Mbak Luki? Kalau dari saya sendiri buat masyarakat, buat kita terutama ya, jangan terlalu kemakan sama media sosial. Soalnya media sosial juga biasanya pengalihan isu gitu ke politik. Jadi kita nanti lepas dari masalah yang sesungguhnya gitu kan. Ya gitu doang sih. Wah sangat luar biasa ya closing statement dari 3 sobat kita ini. Nah intinya masyarakat itu harus cerdas juga dalam memilih pemimpin. Siapapun yang menjadi pemimpin ketika dia bisa membangun negara ini menjadi negara yang makmur, negara yang jaya, yang penuh dengan keadilan, maka dia adalah pemimpin yang diidamkan. Oke, mungkin itu saja ya. Mengingat ini sangat pembahasannya memang sangat menarik ya. Sebetulnya tidak cukup sih kalau. Nah, dan mohon maaf untuk ESA lovers yang ada di rumah jika ada salah kata atau ucapan kami yang mungkin kurang enak dan di luar jalur. Mohon maaf. Di bawah slow ya guys. Mungkin hanya itu aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat KPI, inspirasi mahasiswa masa kini. Terima kasih.